pada hari ini sebagai imam yaitu Ustadz Muhammad Irfan dari Sidki, kemudian sebagai khotib yaitu Ustadz Umar Buang dengan mengambil tema sistematika dakwah Rasulullah. Demikian, kurang lebihnya kami maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allamana anna dinal Islam yad'u ila tathhiril qulubi min akhlaqil khabisat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya ba'dah. Ballaghur risalah wa 'adal amanah wa nasaha li ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta tarakana ala mahajatil bayda'u layluha kanahariha la yanzigu anha ila halik la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhan nas ittaqullah ta'ala fi sirri wal alan wa hafidhu ala anfusikum fi jami'il halati fi khuduril jum'ati wal jamaah. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ibudullah fajtanibut taghut. Al-ayah. Masiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah merahmati kita, menyayangi kita, sehingga kita diberikan banyak nikmat yang tidak terhitung, baik nikmat materi maupun nikmat iman, taufik dan hidayah. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita dihadirkan oleh Allah untuk bisa duduk di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Salam dan salam semoga tetap pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tulus ikhlas memperjuangkan manusia agar selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat dengan sebuah konsep hidup yang datang dari Allah, yakni agama Islam. Tidak lupa pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena ini merupakan hal yang paling substansial, dan esensial dalam hidup manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang singkat, tema khutbah kita kali ini adalah sistematika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini adalah kelanjutan khutbah pada bulan November
tahun 2024, yaitu potret ajaran Islam. Yang sudah kita sampaikan, ada 3 komponen dari sistem ajaran Islam itu, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, pada tema sistematika dakwah Rasul ini ingin mempertegas tentang potret ajaran Islam tersebut. Tujuan dari tema ini agar kita mengetahui betapa pentingnya dakwah, dan juga kita mengetahui betapa pentingnya ilmu dalam dakwah. Karena dakwah itu bukan pekerjaan konvensional, tetapi pekerjaan profesional. Jadi tidak boleh orang yang tidak punya kapasitas kemudian berdakwah. Orang yang tidak kompeten, tidak capable, dan apalagi tidak punya integritas kemudian berdakwah. Hal ini secara tersirat dinyatakan oleh Allah secara sungguh-sungguh dalam surat An-Nahl ayat 36, seperti yang sudah saya bacakan di atas tadi. Dalam ayat itu menjelaskan sistematika dakwah yang mengharuskan 3 komponen dalam dakwah. Pertama yaitu objek dakwah, yang kedua adalah subjek dakwah, dan yang ketiga adalah tujuan dakwah. Subjek dakwah itu sebagaimana disebutkan oleh Allah adalah seluruh umat, fi kulli ummatin, yang ada di muka bumi ini. Jadi setiap umat yang ada di bumi ini harus mendapatkan dakwah. Dakwah harus menyentuh seluruh umat yang ada di muka bumi ini, karena dakwah itu sangat penting bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Itu objek dakwah. Yang kedua, subjek dakwah. Subjek dakwah dijelaskan, walaqad basna fi kulli ummatir rasulan. Jadi yang diangkat oleh Allah menjadi subjek dakwah, dai-nya itu adalah para rasul. Jadi pada tiap-tiap umat itu Allah pasti bangkitkan seorang rasul. Mengapa seorang rasul? Karena rasul itu kompetens, punya kompetensis, capabilities, punya kemampuan teknikalitis, dan punya integritas. Bahkan Nabi pun tidak wajib untuk dakwah, hanya rasul. Yang bisa dicontoh dalam konteks dakwah ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa pentingnya dakwah, sehingga yang dihadirkan Allah sebagai subjek dakwah itu adalah seorang rasul. Tadi saya katakan tidak boleh sembarang orang itu berdakwah, tidak boleh. Dulu kami mendapatkan sebuah mata kuliah filsafat dakwah dari seorang Profesor Dr. Yunan Yusuf. Jadi dakwah itu memang harus profesional. Saudara kita itu dakwanya profesional, kita yang tidak profesional. Ya, kalau profesional itu berkaitan dengan keahlian. Kemudian tujuan dakwah. Tujuan dakwah yang menjadi interpoint dari dakwah itu adalah anibudullah fajtanibut taghut, agar seluruh manusia itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah mitologi yang dibuat oleh manusia, dan itu bukan Tuhan, hanya mitologi. Kalau dianggap Tuhan, itu pun Tuhan subjektif, Tuhan yang diciptakan oleh pikiran manusia, bahkan dibuat bentuknya. Itu namanya taghut. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyak penjelasan ayat tentang esensi Tuhan ini. Allah adalah Al-Hayyu, zat yang maha memberi hidup. Anda bisa hidup ini karena diberi Allah hidup.
Alam ini bisa berjalan karena Allah memberikan hidup pada alam ini. Itu namanya Al-Hayyu. Al-Qayyum. Allah adalah zat yang maha mengurusi. Jadi Allah itu pencipta dan juga mengurusi seluruh makhluknya. Dari yang besar, matahari, diurus oleh Allah. Langit diurus oleh Allah. Bahkan semut itu pun diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logikanya. Sekarang kita masuk pada sistematika dakwah Rasul. Kita harus tahu sistematika dakwah Rasul ini karena dakwah ini yang kemudian dapat membangun sebuah peradaban besar. Sehingga Islam disebut dengan dinul hadara wa saqafah. Islam bukan hanya agama sholat, tapi Islam itu agama peradaban. Yang peradaban Islam itu transend ke arah universal, meskipun tidak mereduksi hal-hal yang bersifat partikuler. Ini sifat daripada peradaban Islam, dan kita banyak tidak tahu. Sistematika dakwah itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang mengharuskan 5 komponen, dan ini graduasinya tidak boleh dibolak-balik. Kalau betul-betul ingin membangun peradaban dan ingin mencetak khairu ummah, maka graduasinya, tartibnya tidak boleh dibolak-balik. Jadi pertama, dakwah Rasulullah itu adalah yatlu alaikum ayatina. Itu pelajaran yang pertama dari Rasul. Ini berkaitan dengan kemarin petah ajaran Islam, potret ajaran Islam dalam konteks akidah. Jadi ajaran Rasulullah pertama itu adalah akidah. Media untuk menyampaikan akidah itu yatlu alaikum ayatina. Rasul-rasul yang diutus Allah itu membacakan ayat-ayat Allah. As-Sa'di dalam tafsirnya yang dimaksud ayat itu mempunyai 2 tipologi. Bisa ayatul qauliyah, firman Allah, tapi ada lagi ayat yang lebih besar lagi, yaitu ayatul qauliyah, ayat kosmologi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah membacakan 2 ayat ini? Karena dari 2 ayat ini menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Alam semesta ini menjadi sumber pengetahuan. Ayat Al-Quran juga menjadi sumber pengetahuan. Dalam surat Fussilat ayat 3, Allah jelaskan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Telah aku tampakkan kepada mereka ayat-ayatku di ufuk. Ufuk itu semesta ini. Wa fi anfusihim, dan bahkan dalam jiwa mereka itu ada ayat-ayat Allah. Jadi ayat sini adalah fenomena alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk menuntun manusia berpikir logis. Litaujihin nas ala tafkiril mantiki. Jadi menuntun manusia supaya berpikir logis sehingga menemukan kebenaran yang objektif. Jadi di sini dakwah itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bukan tahayul, bukan khurafat. Islam itu betul-betul reasonable. Ini sering saya ulang-ulang. Jadi dakwah ini betul-betul mengajak kita berpikir sehingga kita dapat menemukan tanda-tanda. Kalau Allah sudah bicara ayat, maka kita diminta untuk menemukan tanda-tanda dari wujudnya Allah. Yang pertama, diminta untuk menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, diminta untuk bisa menemukan kehendak Allah.
Ini ayat akidah, ayat tauhid. Jadi akidah itu sangat berkaitan dengan alam semesta ini. Jadi jangan kita belajar akidah tidak tafakkur, tidak tadabbur. Jadi yang dimaksud jatlu alaikum ayatina di sini adalah tafakkur, tadabbur. Tafakkur artinya lelah mencari, berpikir. Tadzakur puas menemukan. Itu makna esensinya. Yang kedua, sistematika doa Rasul adalah wa yuzakkikum. Rasulullah punya tugas untuk mensucikan umatnya. Yutahhira akhlaqukum wa nufusikum. Jadi yang dimaksud mensucikan itu adalah membersihkan akhlaknya dan jiwanya. Dan itu fenomena yang terjadi dalam historical Islam di masa jahiliyah. Orang tidak beradab, orang tidak berakhlak. Dan sistematika ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia itu masuk dalam sistem komunitaran etis. Jadi manusia dalam komunitas itu harus mempunyai tanggung jawab kepada dirinya terhadap benar dan salah. Tidak hanya terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya. Jadi manusia tidak boleh salah-salah. Ini adalah ajaran akhlak dalam Islam. Wa yuzakkikum. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab. Rasul juga mengajarkan kitab, baik dari lafadznya atau maknanya. Wal hikmah. Yang keempat, wal hikmah. Rasul juga mengajarkan hikmah. Hikmah ini bi'ai dengan arti as-sunnah. Ini secara khusus hikmah dimaknai as-sunnah. Sunnah itu adalah tradisi Nabi. Tradisi itu diambil dari perkataan Nabi. Tidak hanya perkataan, tetapi perilaku Nabi dan juga ketetapan Nabi. Qauliyah, wa fi'liyah, wa taqririyah. Itu tadi hadis. Kalau sunnah, itu bedanya sunnah dan hadis. Kalau sunnah itu implementasi, living sunnah, sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi ucapan Nabi, fi'liyah Nabi, ketetapan Nabi itu sudah menjadi tradisi, itu namanya sunnah. Jadi beda antara sunnah dengan hadis itu, meskipun sama substansinya. Jadi penjelasan ilmiahnya seperti itu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah juga mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh kita. Mengajarkan apa saja. Artinya Rasulullah seorang yang kompeten, seorang yang punya kemampuan untuk itu. Punya basis ilmu, pengetahuan yang sangat kuat. Baik secara empirik maupun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah itu diintervensi oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan ilmu pada kita. Jadi ada dua ilmu. Ilmu yang didapat dari sekolah dan ilmu yang didapat dari karena kebersihan diri kita. Takwa itu. Jadi ini sistematika dakwah Nabi yang harus dicontoh oleh setiap dai. Ini namanya dakwah manhajiyah. Jadi tidak boleh dakwah itu ngarang sendiri, nggak boleh. Sudah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain lima yuhibbu yarda aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil hakim al jawadul karim al azizur rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah ta'ala fi sirri wal alan wa hafidhu ala anfusikum fi jam'il halati fi huduril jum'ati wal jamaah. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر